Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Anak-anakku, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, sebelum belajar alangkah baiknya seperti biasa kita baca doa terlebih dahulu. Semoga apa-apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan diberikan pemahaman yang baik. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, silakan dibuka tema 3-nya, subtema yang pertama, yaitu tentang tokoh dan penemuan. Nah, pelajaran PPKN ini tentang pengertian hak, ya, melaksanakan kewajiban, hak, tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampak-dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pengertian dari hak itu sendiri adalah hak adalah segala sesuatu yang mutlak milik kita, baik saat sebelum lahir maupun sesudah lahir. Namun, dalam penggunaan hak ditentukan oleh diri kita sendiri. Contohnya, hak mengeluarkan pendapat, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, dan sebagainya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib membina dan melaksanakan hak dan kewajiban kita. Ya. Kemudian, kita juga tidak bisa menuntut hak kita tanpa melaksanakan kewajiban kita. Dalam menuntut hak, kita sebaiknya mengetahui apa saja yang menjadi hak kita, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Adapun hak kita di lingkungan sekolah, yaitu yang pertama apa? Mendapatkan pengajaran, kemudian bertanya dalam belajar, kemudian hak mendapatkan fasilitas di sekolah, mendapatkan hak nilai atau hasil belajar, ya, biasanya untuk ketika pengambilan rapot, kemudian hak mendapatkan teman dan hak kegiatan yang ada di sekolah, kemudian hak di lingkungan rumah itu mendapatkan kasih sayang dari orang tua, dari kakak, dari adik, kemudian hak mendapatkan perlindungan, kemudian hak untuk mendapatkan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan juga papan. Kemudian hak mendapatkan pendidikan, ya, di rumah juga kalian berhak mendapatkan pendidikan dari orang tua dan lingkungan sekitar kalian. Kemudian hak mendapatkan kesehatan dan hak mengeluarkan pendapat. Jadi kalian itu di rumah boleh berpendapat, kalian itu punya hak untuk berpendapat. Selanjutnya yaitu hak yang ada di lingkungan masyarakat, anak-anakku, yaitu hak untuk hidup, artinya mempertahankan kehidupan kita. Kemudian hak untuk berpendapat dan hak atas pekerjaan atau kehidupan yang lebih layak, hak hidup tenang dan damai, hak mendapatkan lingkungan yang bersih, dan hak mengembangkan kebudayaan. Nah, itulah pelajaran PKN tentang melaksanakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya ini adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini tentang mendapatkan informasi dari teks eksplanasi. Nah, apa sih anakku teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi yaitu merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya sesuatu, baik itu fenomena alam maupun sosial, penemuan teknologi atau ilmu pengetahuan yang lainnya. Nah, pada teks eksplanasi ini yaitu menjelaskan sebuah peristiwa yang terjadi atau sebab-sebab atau akibat dari peristiwa yang sebelumnya. Ciri-ciri teks eksplanasi. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi ini
berisi informasi berdasarkan fakta nyata. Ya, di sini sudah jelas, padahal teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terbentuknya sesuatu, baik itu fenomena alam atau sosial, dan bentuknya ini nyata, pernah terjadi, ya, sebuah peristiwa atau fenomena yang pernah terjadi. Ciri-ciri teks eksplanasi itu adalah berisi informasi berdasarkan fakta atau nyata. Kedua, berisi informasi yang bersifat keilmuan. Yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Yang ketiga, ada kaidah atau aturan dalam menyusun teks eksplanasi. Yang pertama, memakai kalimat pasif. Ya, memakai kalimat pasif. Yang kedua, adanya kata penghubung dan juga waktu. Yang ketiga, terdapat istilah-istilah ilmiah. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja aktif. Yang kelima, bersifat informatif. Adapun contoh teks eksplanasi kalian bisa baca di halaman 94 ini tentang John Logie Baird, yaitu penemu televisi, ya, penemu TV, ya, John Logie Baird. Pelajaran IPA halaman 95 itu mengenal arus dan rangkaian listrik. Apa sih pengertian dari arus listrik? Arus listrik ini adalah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik yang lainnya itu dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Jadi arus listrik itu disebut juga gelombang elektromagnetik. Adapun gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merambat tanpa adanya zat perantara atau media perantara. Satuan arus listrik yaitu ampere, di mana dalam penulisan rumus arus listrik ditulis dalam simbol current. Berdasarkan arah alirannya, arus listrik dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada arus searah, ya. Jadi arusnya ini searah, namanya direct current atau DC. Arus ini mengalir dari titik berpotensial tinggi menuju titik berpotensial rendah. Contoh, sumber arus listrik searah adalah baterai, aki, dan juga panas surya. Ini adalah contoh atau tanda daripada arus yang searah direct current. Kemudian arus bolak-balik atau alternating current atau AC. Arus listrik mengalir secara berubah mengikuti garis waktunya. Bentuk gelombang dari listrik arus bolak-balik biasanya berbentuk gelombang sinusoida. Contoh sumber arus listrik bolak-balik yaitu listrik PLN yang dialirkan ke rumah-rumah penduduk dan juga gedung-gedung. Sinyal audio radio yang dialirkan melalui kabel-kabel. Nah, ini tandanya, ya, atau gambarannya. Gambaran arus arah, direct current, atau arus yang bolak-balik, alternating current. Yang ketiga, sebentar. Yang kedua, di sini ada pengertian rangkaian seri. Tadi yang pertama ini adalah pengertian arus listrik. Sekarang pengertian rangkaian seri. Apa sih rangkaian seri itu? Ya, rangkaian seri itu adalah rangkaian listrik seri disusun secara sejajar. Komponen yang tersusun dari rangkaian seri akan terhubung melalui satu jalur, sehingga aliran arus listrik akan mengalir ke semua komponen. Contoh alat yang menggunakan aliran rangkaian seri yaitu lampu senter. Nah, kelebihan dari rangkaian seri ini yaitu membutuhkan sedikit komponen untuk merangkainya, sehingga biaya yang dibutuhkan lebih sedikit. Sedangkan kekurangan rangkaian seri adalah jika disusun dalam satu deretan cahaya lampu, maka akan lebih redup. Dan jika salah satu lampu dipadamkan, maka lampu yang lainnya juga akan padam. Ingat, rangkaian seri itu ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Nah, tadi sudah kita sebutkan, sudah kita pelajari. Kekurangan rangkaian seri itu adalah jika disusun
dalam satu deretan cahaya lampu, maka cahaya lampu itu akan lebih redup. Dan jika salah satu lampunya dipadamkan, maka lampu yang lainnya pun akan padam. Yang rangkaian seri. Dan ini adalah contoh gambar rangkaian seri. Kemudian ketiga yaitu pengertian rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel ini adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet. Pada rangkaian paralel, tegangan yang melewati tiap komponen adalah sama dan total arus adalah jumlah arus yang melewati tiap komponen. Contoh arus yang melewati tiap komponen, contohnya alat yang menggunakan rangkaian paralel, yaitu aliran listrik lampu di rumah dan di perkantor. Kelebihan rangkaian paralel dapat menyalakan lampu lebih terang ketimbang dengan rangkaian seri. Dan jika salah satu lampu dipadamkan, maka yang lainnya pun tidak akan berpengaruh, artinya tidak akan mati, tidak akan padam. Sedangkan kekurangan rangkaian paralel adalah membutuhkan komponen yang lebih banyak, sehingga biaya yang dikeluarkan juga lebih banyak. Ini adalah contoh rangkaian paralel. Ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial ini belajar tentang pengaruh positif modernisasi terhadap perubahan sosial dan budaya. Modernisasi mengakibatkan perubahan sosial budaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Perubahan ini memberikan pengaruh positif atau negatif terhadap kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. A. Perubahan tata nilai dan sikap. Perubahan tata nilai dan sikap di masyarakat dalam era modern ini diantaranya adalah pola pikir masyarakat yang semakin logis dan rasional. Logis dan rasional. Logis itu artinya masuk akal, ya sama rasional pun juga, ya. Rasional pun itu juga artinya sama, hampir sama, artinya masuk akal lah. Ya. Nah, masyarakat dapat mengambil keputusan sehat daripada bergantung kepada hal-hal yang mistis dan tahayul. Perubahan pola pikir bahwa banyak anak banyak rezeki mulai berubah ke keluarga kecil sebahagia sejahtera. Kemudian B. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang kehidupan membawa pengaruh positif dalam masyarakat. Dalam bidang pertanian, misalnya, perkembangan teknologi yang diterapkan mampu meningkatkan hasil produksi pertanian. Selain keuntungan dari hasil produksinya, perkembangan pengetahuan dan teknologi juga mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Adapun dampak positif berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, ya transportasi. Apa sih dampak positifnya? Itu hemat waktu dalam perjalanan, hemat tenaga, hemat ongkos atau biaya transport, itu memberikan kenyamanan dan keamanan dalam perjalanan. Nama bidangnya yaitu komunikasi. Dampak positifnya apa dari komunikasi ini? Yaitu akses internet yang memudahkan kita untuk mendapatkan informasi terbaru dan akurat dari seluruh dunia. Kemudian berkomunikasi kepada siapa saja dan di mana saja menggunakan handphone. Akses layanan bank menjadi lebih mudah. Kemudian ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi ini satu dampak positifnya yaitu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya perubahan mata pencaharian, produktivitas dunia industri semakin meningkat, persaingan dalam dunia kerja yang menuntut pekerja untuk memperbanyak kemampuan dan juga pengetahuan. Nah, dalam bidang pertanian itu petani akan lebih mudah dan cepat dalam mengolah lahan mereka sendiri. Jenis pertanian yang dihasilkan itu bermacam-macam, yaitu yang ketiga meningkatkan efektivitas hingga terjadi efisiensi. Yang kelima, pendidikan
munculnya media elektronik sebagai sumber belajar. Sekarang ini banyak media elektronik yaitu dari berbagai sumber belajar, ya ada banyak medianya. Kemudian yang kedua, pemenuhan kebutuhan sekolah dapat terpenuhi dengan cepat seperti penggandaan soal ujian dengan adanya mesin fotokopi. Yang ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka, tetapi bisa juga menggunakan jasa pos, internet, dan lain-lainnya. Yang terakhir, adanya sistem pengolahan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Nah, inilah aku tema yang ketiga, tokoh dan juga penemuan. Subtema 1 yaitu penemu yang mengubah dunia. Tolong dipelajari anak-anakku, ini tentang pengertian dan hak-hak, kemudian pengertian dasar eksplorasi, ciri-cirinya, dan juga pengertian daripada arus listrik, rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Perbedaannya apa? Kemudian pengertian arus listrik itu apa? Dah, ini saja anak-anakku tema 3, subtema 1, tokoh dan penemuan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.